Demam Berdarah Project, di mana-mana berserak saudara. Kali ini saudara yang datang ke sini jauh dari Temanggung, Jawa Tengah ya Mbak? Temanggung, Jawa Tengah. Jadi Mbak Lydia ini seorang peneliti ular ya Mbak? Iya. Langsung saja, jangan skip, tonton terus karena bakalan banyak hal-hal yang kalian ingin ketahui. Ya langsung saja Mbak Lydia. Mbak Lydia. Mbak ini apa namanya, peneliti ular. Sudah diundang-undang ke TV, Brownies, Hitam Putih, Panji. Iya. Ya, Mbak. Zaman dulu sering nongol di Good Morning. Good Morning. Seperti Metro TV. Udah jadi artis juga lah ya Mbak. Artis-artisan. Deg-degan nih soalnya ngomong sama artis. Biasanya kan ngomong sama orang biasa. Ya nggak segitunya kok. Gitu. Mbak, Mbak dari kapan maksudnya cemplung ke dunia perularan ini? Awalnya dulu dari kuliah. Dari kuliah. Dari waktu itu kuliah itu mau PKL. Kalau kuliah itu kan terakhirnya ada PKL, seminar, skripsi. Nah dulu waktu itu masih PKL. Nah itu PKL-nya singkat cerita lah. Pokoknya di kampus saya itu dulu PKL-nya kebanyakan air. Nah terus waktu itu saya mau air juga. Nah ini dosen bilang gini, aduh skripsinya anak biologi ini kok semuanya air katanya. Air gitu ya Mbak. Aduh saya juga mau air waktu itu. Terus akhirnya setelah itu saya nggak jadi, ketemulah sama pengamat ular. Waktu itu terus singkat cerita ngobrol, terakhirnya main aja ke rumah, kita lagi mau pameran katanya gitu. Waktu itu terus oke lah saya ke sana. Nah dari situ kemudian timbul ide karena di situ banyak sekali ular. Dan ular itu nggak cuman, kan selama ini yang saya tahu ular itu hanya ular piton yang sering untuk foto-foto. Kalau kita ke kebun binatang itu aja. Ternyata di situ itu waduh banyak sekali, ada yang kecil, ada yang lorek-lorek. Oh ternyata ular tuh banyak sekali. Gitu. Nah dari situ kemudian di situ juga waktu itu ada Mas Heru Gundul. Tahu Heru Gundul, jejak si Gundul. Jejak si Gundul yang nah, iya itu kan dulu kita SMA bareng, kuliah juga bareng. Jadi waktu itu Mas Heru Gundul ini bilang, Dit, tolong dong cariin nama-nama Latin ular-ular ini katanya. Nah habis itu oh gitu ya. Nah dari situ itu. Oke, balik lagi ke kampus, ketemu dosen, Bu, saya mau ular. Gitu. Tapi kalau bisa dibilang dari gara-gara skripsi nih ya Mbak? Iya, awalnya dari situlah mau menyelesaikan kuliah dan akhirnya saya lulus gara-gara ular. Diterima tuh akhirnya skripsi Mbak. Diterima karena itu satu-satunya di kampus. Nggak ada yang bahas itu ya Mbak? Cuma satu-satunya. Iya waktu itu. Jadi akhirnya ya udah. Terus seiring berjalannya waktu, entah gimana, orang ini pada ada yang telepon, entah dapat nomor saya dari mana, gitu. Selalu nanya-nanya tentang ular, tentang reptil juga ke saya. Aneh lama-lama. Terus kita juga ada komunitas juga kita buat, dan akhirnya waktu pindah ke Jakarta semakin gede dan terus sampai sekarang ini jadi seperti ini. Mbak kalau boleh tahu itu dari tahun berapa yang pas pertama kali? 98 sampai bulan Juli 98 itu mulai lahir. Udah kecil 1 tahun. Jadi itulah 98 itulah awal semuanya. Mbak ini sosok Medan kan lagi panas-panasnya nih. Lagi panas lagi nih. Udah terbakar nih. Ini kayaknya kayak mandi saya. Iya sama Mbak. Saya ada hadiah untuk Mbak. Apa itu? Biar kita agak-agak segar dikit ya Mbak. Asik. Dan ngobrolnya juga enak. Terus ngobrol di sini enak ya. Ada hadiah-hadiahnya. Tuh. Hadiah yang tidak seberapa,
Wah, tapi sangat mengobati loh. mengobati kehausan kita di siang yang mantap. Malah sangat nasi teh dingin aja hadiah opo. Iya. Nah itu hadiah yang bisa kita berikan pada hari ini. Gitu. Ini antara panas dan saya gugup ya, jumpa kembali dia. Mohon maaf guys. Grogi. Aduh. Ini beneran loh nih. Ini orang mandi. Mbak. Mandi. Kita mandi nih, mandi bersama ini. Asli lah. Aduh. Malu nih. Aduh, malu nih ada tamu gini nih, panas-panas. Asik, kita nge-es teh dulu. Es teh dulu. Mbak, jadi di Medan ini udah berapa lama? Saya kalau sampai Kamis besok saya sudah sebulan kayaknya. Sebulan. Iya. Dalam rangka apa Mbak? Jalan-jalan apa? Meneliti ulang lagi? Ada kerjaan juga sih di Medan. Itu lagi merancang sebuah tempat itu lagi dibikinin program untuk tempat itu jadi tempat untuk edukasi agro edu park namanya potret agro edu park dan sama satu lagi itu juga kita kerjasama dengan Hands Biolestari. Itu untuk sosialisasi ya ini pengenalan ular ke sawit gitu. Hubungannya apa ke kebun itu? Kan di kebun itu orang kan selalu berinteraksi ya yang di kebunnya loh seperti mandor panen. Itu kan mereka di lapangan. Iya. Nah, itu jadi mereka butuh pengetahuan bagaimana saat ketemu ular, saat harus gimana menyingkirkan ular, terus gimana saat kalau ada yang kegigit. Oh gitu? Iya. Oh berarti ada pendidikan edukasinya juga ya buat mereka? Iya, gitu. Seperti yang hari ini tadi kita ke East West Seed Indonesia. Ini distributor ini ya kayaknya itu. Nah ini juga mereka juga sering. Ini tadi yang ikut adalah orang-orang yang sering ke lapangan, penyuluh lapangan. Oh gitu. Jadi selalu di sawah itu mereka sering ketemu ular. Yang diedukasi itu apa? Ya macam-macam. Sawitnya atau Enggak, ular? Sawitnya Oh, benar. dia masih sawit. Oh jadi apanya yang edukasi? Ya ada lesung pipitnya loh Ri. Simba ada lesung pipit loh. Nanti ya. Iya, terus. Apanya yang diedukasi? Ya orang-orangnya lah. Iya maksudnya apa gitu? Ya yang diedukasi ya itu pengenalan ularnya, gimana sih menentu. Oh ini ketemu ular itu berbisa atau enggak. Terus gimana kalau ketemu terus kita harus mau ngapain gitu lah, Ya, ngapain gitu ya, Mbak. gitu kan. Terus kalau nyingkirin gimana caranya. Terus Iya, kalau mau mana? lari juga harus tahu kemana arahnya, jangan lari belakangnya jurang selesai. Oh Iya, 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 iya. Enggak ya, Mbak. Iya. Iya. Oh, enggak ya. Jangan juga lari barengan sama ularnya, sama arahnya. Kalau ke samping Boleh, Ada? tapi iya sampingnya jangan dulu. tukang bakso. Wah boleh. Boleh ya? Boleh. Kayak makan bakso boleh. Boleh. Gitu. Mbak, jadi Rere kan ada nonton tuh YouTube channel Mbak sama Mas Panji, Nah, ya kan? iya. Itu di rumah Mbak tuh kayak ada replika Oh, ular, ular yang Mbak ya. kan, gitu yang udah mati. Ya itu adalah ular-ular Indonesia yang saya kumpulkan untuk edukasi. Jadi kalau kita edukasi, kita kan nggak mungkin bawa ular sebanyak-banyak itu. Kayak jenis-jenis. Nah, jenis-jenis dan kita juga susah nemuinnya kadang-kadang itu ada yang dari Papua, terus itu berbisa tinggi gitu. Jadi kalau dalam bentuk awetan itu orang lihatnya oh bisa lihat dan aman gitu. Jadi itu di rumah itu ada Tulala Snake Research Center namanya yang saya buat. Jadi khusus untuk ular, itu apa ya istilahnya wujud dari rasa terima kasih saya karena saya jadi sarjana akhirnya gara-gara ular gitu. Jadi saya buat itu di situ ada sekitar 150 ekor lah awetan itu. Kalau jenisnya ada sekitar
75 jenis ular Indonesia. Banyak ya, Mbak. Banyak. Udah jadi museum betul-betul. Ya, itu memang museum dan harusnya bulan April ini kita open house. Itu jadi dibuka untuk umum. Gitu. Jadi orang boleh masuk, bisa lihat ular, bisa lihat cerita tentang ular, proses ular misalnya berkembang biak. Kan ular tidak semuanya bertelur, ada yang beranak juga. Oh iya, Mbak. Iya. Berarti nggak semuanya bertelur ya? Enggak, ada yang beranak. Langsung ular Ular kecil-kecil. kecil-kecil. Bedanya mana? Ular apa itu? Ya, misalnya ini keluarga ular, ini kan masuk ular itu ada silsilannya, ya kan? Jadi kayak kita juga ada silsilannya. Kita ini termasuk induknya animalia. Ya. Nah, terus kemudian ada filumnya chordata, subfilumnya chordvertebrata. Nah, kita ke bawahnya bedanya hanya di kelas. Kalau di kelas ular yang masuknya reptil, kitanya masuk ke mamalia. Nah, setelah ke bawahnya lagi, nah itu kan nanti ada namanya famili-famili. Seperti ini Pitonidae. Pitonidae. Terus ada lagi saudaranya ini ada Boidae. Kalau Pitonidae ini bertelur. Kalau Boidae itu nanti lahirnya langsung anak. Oh, yang kecil-kecil. Langsung kecil-kecil. Di ular yang berbisa pun ada seperti Tropidolaemus wagleri. Itu lahirnya nanti langsung anak. Berarti Dokter Boyko itu masuk kelas ini? Dokter Boy. Enggak, tadi Boy. Oh iya. Iya. Karena kan pengetahuan kita tentang ular berkurang ya. Tapi kita lebih sering kan lebih cenderung ke hal-hal yang Dokter Boyke kan. Iya. Karena otak di sini. Iya. Itu ya, jauh-jauh dari. Iya. Mbak, tapi untuk ular sendiri yang Mbak pelihara sekarang itu ada berapa ekor? Kalau di rumah ada 9. 9. Jenisnya sama semua apa beda-beda? Piton reticulatusnya ada 5 dengan morphnya ada normal 2, ultra ivory 1, platinumnya 2, kurang 1. Normalnya 2, ultra ivory 1, platinumnya 2. 5 pas. Ya, ini anaknya donat yang 3 ini. Donat yang ular yang yang bisa diajak ngobrol itu. Terus yang satunya lagi masih kecil sekali sih. Jadi di ular itu ada morph ceritanya. Corak. Jadi ini ular yang saya pandu ini kan ball python. Ball python ini ada juga coraknya yang kuning, ada yang putih. Ada yang putih cuma gentong dikit gitu, macam-macam lah. Kalau di ball python ini sekitar ada 3.000 morph. Coraknya itu ada 3.000. Pusing pokoknya. Kalau di retik juga lumayan banyak. Itu kalau yang ultra ivory yang saya punya itu warnanya kuning, bawahnya putih. Mbak, orang rumah Mbak, maksudnya nggak marah gitu? Mbak, kayak, aduh kamu nih banyak kali nih peliharaan kamu nggak gitu nggak? Tahu kan Mbak, karena kan mama kita kan suka cerita gimana ya? Dulu waktu saya pertama kali mau belajar, itu mama saya yang sudah protes duluan. Belum lihat ularnya, saya sudah diomelin habis-habisan. Ngapain mau belajar ular itu bahaya, nanti gigit mati, bla 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 bla. Harus komplit lah pokoknya gitu. Terus waktu itu saya punya buku ensiklopedi pinjam dari nenek saya kebetulan dosen, terus punya ensiklopedi itu ada gambar ularnya, saya bawa pulang. Habis itu saya pulang ke Jogja, kuliah kan saya kuliahnya di Jogja. Pas pulang saya cari ensiklopedinya hilang. Saya tanya mama saya, "Ma, bukunya itu mana?" "Ada di depan." "Di mana?" "Ada di depan itu loh, di kursi." "Kursi mana? Yang ada tumpuan bantal tinggi." "Itu di bawah bantal-bantal itu." "Ngapain kalau ditaruh bantal-bantal?" Saya pikir gitu. "Itu tadi mama itu lihat pas buka-buka ada ular yang lagi makan," katanya. Takut. Terus itu makanya tadi itu tak tunjukkan. Ganding katanya. Waduh. Tapi tunggu dulu sebelumnya ini ya, maaf nih, mohon maaf. Si Mbak Lydia kan udah hampir sebulan tadi di Medan. Tadi Riri terus nanya masalah orang rumah, maksudnya keluarga ya?
Iya, keluarga. Itu keluarga maksudnya anak, suami, pasangan atau gimana? Ayo. Ini gimana nih? Soalnya Kalau saya lebih menjurus ke orang tua. oh gitu. Iya. Saudara. Gimana Mbak? Ya kebetulan saya masih sendiri sampai hari ini, tetap sendiri. Saya hidup dengan ular dan anjing di rumah, jadi nggak ada keluarga yang lain. Kenapa? Itu pilihan atau memang gimana? Ya itu pilihan dan mungkin memang itulah tugas saya di dunia ini sebagai harus single fighter seperti ini. Oke, keren. Jadi kalau buat saya sendiri itu bukan berarti apa ya, sebuah masalah Enggak. Kita harus istilahnya kita tahu bahwa kadang rencana Tuhan dalam hidup kita itu beda-beda. Ya. Ada yang memang harus berkeluarga, ada yang memang harus sendiri. Seperti saya sendiri itu sebuah anugerah. Karena saya bisa keliling kemana-mana, tidak diributi dengan keluarga. Saya bisa membagikan apa yang Tuhan anugerahkan ke saya, seperti ilmu tentang ular. Nah, jadi ya itulah sebuah, ya buat saya itu sangat membahagiakan karena hidup kita itu harus bermanfaat. Iya, benar. Dari tahun 98 tadi ya? Mulai ya. Oh, 2000. Saya nggak ada itu tahun 2005. Gitu ya? Iya. Nah, tadi aku ngitung pakai kalkulator dari ke 2022 24 tahun udah ya main di ular gitu. Jadi sejauh mana sih dengan ular ini hubungannya, maksudnya gimana? Hubungan ke ular? Sampai tadi ada yang bilang ada yang bisa bicara gitu. Iya Mbak, katanya kan Mbak ini bisa berkomunikasi dengan ular Mbak. Kupingnya nggak ada, telinganya nggak ada. Gimana coba? Mbak, kayak dari mana dia dengarnya Iya. Ah, gimana? Nah, itu ini sebenarnya binatang ini bisa kita ajak ngobrol. Iya. Semuanya, semua makhluk itu kita bisa ajak ngobrol. Oke. Termasuk tanaman dan sebagainya. Cuma kita nggak ada. Jadi saya itu lebih kesini sebelum saya viral di YouTube-nya si Panji. Itu saya ini hidup masa lalu saya ya ada bandel-bandelnya lah. Ya. Saya. Nah saat bandel-bandelnya ini kita rubah, kita mau berubah menjadi lebih baik, itu kita menjadi lebih peka. Oke. Jadi dalam hati kita ini mungkin ya kita mesti ada lah. Kadang merasa jengkel sama siapa, kepahitan hidup juga ada, terus mungkin kita ada amarah, gitu. Nah saat kita mulai belajar menghilangkan itu, ya meski susah, itu susah, semuanya nggak segampang lah. Pokoknya susah, tapi saat kita mau berusaha, kita menghilangkan itu, semakin peka kita bisa ngobrol sama mereka. Pantes aku peka kali loh Mbak. Oh gitu. Aku tuh ya Mbak kalau ngeliat orang kaya sedih gitu Mbak. Ini orang susah seneng gitu. Itu lebih ke iri. Oh gitu ya? Iri dan dijauhkan sifat itu. Enggak, karena memang kan dulu nakal saya bandel, jadi malah sekarang peka gitu. Ya kalau ngeliat orang senang, orang kaya gitu, saya sedih karena menetes air mata saya Mbak. Iya ngeliat orang naik Lamborghini gitu. Jauh nih tamunya kami main. Oke. Oke, satu. Oke. Lalu kita Mbak Lydia pernah nggak, Mas F? Udah lama nih, ya kan, sama ular-ular Mbak kayak gigit gitu. Pernah. Jadi pas ngasih makan itu kadang kita pakai sakitan gitu. Ularnya nggak gigit makanannya, gigit tangan kita, benar. Terus waktu itu si Donat lagi sebenarnya itu lebih ke apa? Karena dia mendeteksi badan saya nggak benar. Pulang dari Brownie saya capek, hari itu saya kurang minum, terus apa namanya? Pokoknya kondisi itu nggak bagus, oksigen kurang. Nah dia itu tiba-tiba deket ke saya, kemudian saya digigit. Sambar namanya, digigit, muntir, lewat darah-darah itu. Tapi saat itu saya terus enak badannya. Wow. Soalnya kalau nggak digigit ini, saya bisa pingsan, mungkin stroke. Oh gitu ya? Iya. Berarti Jadi kalau sengaja dia keluarin darah ya? Iya. Kalau stroke kan harus ditutup, harus ada darah yang keluar. Iya. Kalau ada orang itu gitu ya. Enggak, kalau itu nggak jadi kriminal. Enggak. Nggak bisa kalau di kasir pas keluar stroke kita keluarin darah kan itu kayak perampokan jadinya. Ini bukan stroke, ini astagfirullah. Bukan ya? Ini stroke. Penyakit. Oh, penyakit.
Kalau kasir ngeluarin Ya, stroke, ya, kita itu. keluarin darah kan kriminal ya. Mbak ya. Oke. Iya, ini Bang Satu ini suka belok tiba-tiba. Iya, agak lain, Mbak. Kebanyakan digigit apa, Mbak? Kabang. Digigit nyamuk. Mbak, jadi gini. Jadi kembali lagi ke tadi, kepekaan si Mbak tuh sejauh mana ke ular gitu. Maksudnya tahu dia haus, tahu dia lapar tuh gimana? Tahu. Heeh. Ya karena hampir tiap hari ya berinteraksi dengan mereka. Feeling kadang- bukan? Firasat atau gimana? Ya apa? Karena mereka ini juga kalau Donat dan teman-teman di rumah itu kalau misalnya nih kalau malam gitu kan udah lapar kan mereka jadwal makan saya belum kasih makan nanti malam itu ada gitu. Oh, dia bunyi? Ya, Berdesis gitu. ya, iya besok makan saya suka bilang gitu. Oh, itu piton. Iya piton. Yang bunyi itu bukan kobra. Yang kobra ada, ular piton nggak ada, mereka kadang bunyi. Oh gitu. Iya, kadang mendesis, Heeh. kadang ya ada aja lah. Mendesah ada yang mendesah. Mendesah ada. Astagfirullah. Woi. Mohon maaf, Pak. Itu bisa, Pak. Terus. Oh, Pak. Ya itulah gitu. Jadi dan mereka juga tahu. Iya. Gini, waktu kan mereka di rumah kan boxnya satu-satu. Saat kapan mereka makan, kapan mereka harus mandi, kapan mereka main itu posisi badan itu beda-beda saat kita buka boxnya. Jadi kalau oke kita mau makan gitu ya, itu kalau dibuka itu langsung nyamber. Oh gitu. Iya, toto nyamber. Baik piton juga. Ya itu piton semua. Oh, piton semua, oke. Nah, kalau saat mau mandi kita buka ya santai-santai aja dia. Karena dia tahu Dia kayak tahu gitu, hari ini jadwalnya mandi gitu ya, Mbak. Gitu. Nah itulah kenapa si Panji pinter juga nih bikin judulnya waktu itu kan. Dia bilang Panji kok kamu kasih judulnya seperti itu gitu. Gak apa-apa Mbak, kalau kita buat konten itu judulnya harus bagus. Dan lagi ya, saya lihat Mbak ini semua ularnya seperti itu Mbak. Jadi kayak anak kecil lihat ibunya. Iya, Mbak. Saat dibuka kayak gitu. Dibilang diem, Iya. langsung diem. Kayak kucing loh, Mbak. Kayak kucing, kayak anjing gitu, kayak diem. Oh, berarti ini ntar judulnya kucing atau anjing gitu? Nah, ini judulnya apa, Mbak? Kan ular. Kan Oh. orang udah nengok ini ular yang di pangku, Mbak. Tadi kan cerita judul dari Panji. Kira-kira Mbak ini apa judulnya? Nggak usah. Ini apa judulnya? Nggak usah, Mbak. Itu donat kenapa namanya donat sih, Mbak? Kan maksudnya dia ular, tapi ini kayak makanan kayak ular ya. Donat itu hibahan. Hibahan. Jadi dia dihibahkan umur 4 tahunan lah. Dari kecil sih, dari segini lebih kecil lagi. Jadi karena dia melingkarnya kayak kue donat waktu itu. Karena dia di belakangnya strip, jadi nggak kayak ular piton yang lain. Jadi beneran kayak kue donat. Donat, jadi kayak Namanya donat. tapi itu Mbak yang ngasih, bukan dari orang yang Oh, sebelumnya. dari yang sebelumnya. Oh, dari sebelumnya. Jadi ya udah namanya itu aja sampai Sekarang. Bisa sepanjang apa sih Mbak ular piton? donat 4,5 meter. Kalau yang di nggak punya WA saya ya. Kalau yang ini punya teman itu 7 meter. WA Mbak lagi di sini tadi yang saya pakai kalkulator untuk ngitung apa tadi? Enggak lah. Oh, nggak ada dua yang Enggak. Anda kok lancang mau yang handphone? Tadi Iya. izin untuk ambil foto, disuruh balik dia nanti ambil foto ya dari belakang. Tadi udah saya ambil foto. Udah. Nggak pakai password memang. Nggak ada password ya? Enggak. Saya minum dulu ya, Mbak. Ya. Nah, kalau yang ini kita pulang dulu. Bentar ya. Iya ya. Masih lama kok lewat angkot saya. Saya 135. Oh gitu. Ya, Ini ada tunggu dua. aja. Nih, Reng. Wow. Dipegang coba. Aku minum juga. Boleh. Nih. Kasih lihat lah. Bisa nggak nih? Oh nggak bisa nggak nampak nggak udah mati Pak. Ya bilang lah. Kan bisa dihidupin. Oh iya oh itu dekat lagi. Boleh? Lagi? Lagi. Bisa? Oh, iya udah. Udah, jelas. Ya nanti disisipkan. Iya. Bisa. Iya. Ya, ini 7 meter. Mbak, ular yang paling apa namanya, berbahaya yang bisanya kayak tak langsung kita apa sih, Mbak? Ular laut. Berarti dia kayak hidupnya di laut ya? Iya, ular itu Ya, kan di hutan bakau. Apa hutan atau? bukan ular laut yang di laut. Maksudnya dia di pinggir atau di tengah?
di tengah tapi di permukaan. Oke. Ya, tapi kadang ya juga sampai ke bibir pantai. Oke. Itu ular yang terbesar itu. Dan itu di? Iya, hidupnya. Iya, maksudnya di daerah mana ada Di banyak? Indonesia Ada? Ada. Semua laut atau enggak? Iya, semua laut ada. Semua laut, Mbak. Yang pernah Mbak lihat dia laut mana? Bali Ya, ada oh, Bali ada? dulu. Oh, Bali ada ya? Kuta itu ada. Berarti nggak bisa sembarangan juga ya Mbak yang mandi-mandi laut ya? Ya, mandi laut. Ular laut itu sangat ramah. Oke. Ya, nggak Tapi paksa. kebiasaan ya. Nah, tapi kalau digigit ya lumayan lah cepat ya. Cepat menghadapi yang kuasa. Nah itu gimana cara mengantisipasinya ketika di situ? Iya. Ya kalau di situ nggak apa-apa asal dia nggak gigit. Cuman Iya. kalau digigit ya cepat-cepat aja harus langsung ditangani. Iya tapi lagi di laut ya. Kalau Berapa lama waktunya? kalau laut, Berapa lama untuk manusia itu bisa bertahan hidup? Iya, kayak- Kalau dia di laut? seperti orang main tinju terus kena jab, Oke. langsung pok, Plok, hitung oh, aja. langsung ya? Kayak gitu ya. Hitung aja udah. Itu nggak bisa lagi Mbak kayak Bisa ya paling tidak ya dipotong. Aneh. Nah, Oh langsung diamputasi? kalau kena jari ya potong aja. Tapi kalau kena di sini gimana tuh? Nah itu dia masalahnya. Ah, Ini dipotong. Iya. Nggak bisa. iya. Gimana kalau digigit? Nggak bisa. Memang selesai di tempat lah ya. Iya. Apa nama ularnya? Iya, nama ular. Banyak. Ular laut itu banyak. Masuk keluarga Hydropidae. 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 Iya, ular laut. Yang kalau bisa menengah masih bisa lah kayak diobati. Ya kalau yang Masih berbisanya menengah nggak tinggi itu paling cuma meriang, bengkak gitu aja. Di paling cuman kata Mbak Lydia. Jadi nggak kayak kobra Mbak misalnya dipotong? Kobra ya, kobra bisa diobati. Bisa ya? Tapi harus cepat. Katanya kobra itu ada yang bisanya dia enggak, dia kayak di sepuluh Iya, gitu ya Mbak. nyemprot, Gitu ya. ada gitu. Itu kenapa gitu Mbak? Kenapa dia Karena lubang-lubang gigi taring bisanya itu kan ada salurannya. Itu salurannya kalau untuk yang kobra itu kecil, menyempit. Jadi kayak selang, kalau dilipat gini kan langsung kemana-mana airnya. Gitu. Kalau yang lain ya cuma netes aja gitu sih. Mbak, jadi kalau misalnya kita lagi di sawah kan ada tuh foto-foto kan biasanya. Jadi ketemu ular itu gimana Mbak? Apa yang pertama kali harus kita lakuin? Diem. Diam aja. Iya. Walaupun dia menjalar ke Iya, sana kita. diem. Biar aja dia lewat. Udah. Jangan bergerak ya? Iya, kalau bergerak biasanya kadang-kadang malah gigit. Jadi kalau diem lebih aman. Biarin aja Responnya itu lewat. kayak dia kayak takut diserang gitu ya Mbak terakhir ya. Gitu. Kalau di laut nggak bisa ya, nggak bisa lagi ya. Gak bisa, jadi kayak kemarin kan saya yang jalan-jalan kan, Iya. maksudnya jalan-jalan, Iya. tek, ada ular. Di mana Pak? Pas jalan itu, Di mana nih Bapak jalan-jalannya ke mana gitu kalau boleh tahu? seular di Medan ada seular. Oh, Jadi Kenapa jalan? ular tuh diam aja, Pak. Nggak usah. Saya yang jalan-jalan, tapi insya Allah aman kami semua di situ. Itu nama jalannya Oh ya, saya aman. ular. Oh aman. Nggak usah Pak. Ya enggak si Mbak Maridia nggak tahu ada jalan seular di sini. Sekali-sekali boleh datang loh Mbak. Oh iya, kita ke seular. Ah, kenapa ada jalan seular di situ? Kan itu Mbak harus teliti itu. Iya, mungkin dulu banyak ular di sini Ah, ya. Ya kemungkinan bisa juga kali. Iya, saya itu kan kalau disingkat sungai. Jadi sungai ular. Nah itu tuh ada di sebelum Tanjung Merawa. Mbak, gimana sih caranya kalau kucing, kalau anjing kan kita tahu dia cara ngebalas kasih sayang kita tuh, dia kayak datangin kita, nggak ada maksud mau minta makan nih, memang datang aja gitu kan, atau dia dekat-dekat kita, nyium-nyium kita. Kalau ular sendiri gimana tuh Mbak? Cara dia kayak tahu nih dia tuh sayang sama kita kayak Mbak Lydia gitu, kayak donat gitu. Ular ini sebenarnya kayak anjing, kayak kucing juga sih. Cuma mereka ini lambat. Kalau anjing kan bisa lari-lari lah, lompat-lompat lah gitu ya. Kalau ini mereka ini lambat. Jadi dulu kami di komunitas itu ada ular peliharaan bareng-bareng gitu. Yang namanya bagong. Ya, ular ini nggak pernah di kandang. Dilepasin seperti anjing. Boleh jalan-jalan kemana-mana. Jadi tetangga sekretariat itu sudah pada tahu sama si bagong ini.
Tahu-tahu bagong ada di halaman rumahnya siapa, nanti masuk ke rumah siapa gitu, mereka udah tahu. Jadi bagong ini dilepas liarkan gitu. Ya nggak kemana-mana, ya, cuma di situ aja. Oh gitu. Berarti bagong ini apa? Enggak loh. Aku mau ngomong. Bagi dan ngomong Mbak. Mau ngomong saya. Mana Ular apa? Ular dalam ruangan atau ular luar ruangan? Di luar, kan di halaman. Jadi Begitu? dia boxnya itu kita buatnya tong, pakai papan gitu, kayak peti gitu gede. Jadi dia mau masuk ke situ boleh. Jadi ini nggak pernah ditutup tongnya ini. Kadang dia masuk situ, kadang dia di luar, kadang dia di pagar, kadang di halaman tetangga gitu. Dia Dan nggak pernah biasanya di mana sih habitat mereka ini, Mbak? habitatnya mereka ini ada di sawah-sawah, di kebun-kebun gitu. Cuma karena bagong ini kan dari kecil sudah kebiasa sama orang dan dia temperamennya bagus. Nah si bagong ini apa ya, ngerti diajak ngobrol. Nah itu yang membuat saya semakin tertarik untuk belajar tentang ular. Tahu ngertinya gimana tuh Mbak? Nah kejadiannya itu, jadi itu kan awal-awal saya belajar. Itu waktu itu saya di sekretariat, terus apa namanya? Bagong ini ada di atas tongnya itu. Dia tuh waktu itu flu, batuk, ular bisa sakit ya. Jadi waktu batuk itu dia di tenggorokannya itu ada dahaknya terus bunyi, gitu ya kayak ada kalau kayak orang kita lah ya Mbak, gitu. Kayak mampet. Nah itu tuh saya elus-elus nih bagian lehernya gini, saya elus-elus gini kan sambil saya ngomong, Gong, Mbok itu dikeluarin dahaknya itu gitu biar lega, saya bilang gitu kan. Dia posisinya agak tinggi gini, saya terus terus tiba-tiba si bagong ini buka mulut. Waduh, saya udah siap-siap mau digigit ini kayaknya nih kalau dia udah buka mulut gitu kan. Tapi enggak, kok ditariknya badan, kemudian ini setelah saya ngomong ini dilontarkan ke depan gitu, lontarkan gini, ternyata itu dahaknya keluar dan jatuh di badan dia dekat ekornya. Saya ya kaget, kok ngerti ya gitu kan. Saya pikir kebetulan lah gitu. Ini awal-awal ya Mbak? Awal-awal, jadi saya belum sampai seperti sekarang ini. Saya mikirnya, kok ngerti ya diajak ngomong gitu kan. Kebetulan, udahlah ya. Nah di lain hari lagi ada piaraan kita juga yang rame-rame, ini namanya gondes. Nah si gondes ini itu waktu itu ada sekaten kan kalau di Jogja. Itu tuh kita disuruh ngisi satu stand, kita bawa gondes, bawa bagong gitu. Itu tuh di situ. Nah hari itu hari terakhir udah nggak ada, semua pokoknya semua udah diberesin lah sama panitia, tinggal meja aja, meja sekolah itu loh ya, meja belajar itu. Nah udah nggak ada yang lain lagi. Nah ini si gondes ini kan kita udah capek semua ya, seminggu kita di situ. Nah akhirnya gondes ini minta gendong ke saya udah capek. Aku bilang tak bikin, ditaruh di meja itu, tak bikin seperti obat nyamuk itu loh, tak dipalerin gitu kan. Nah udah saya cuma bilang, Des, kita ini semua udah capek, kamu di sini anteng ya, gitu. Anteng, nggak usah kemana-mana lagi, semuanya udah capek ya, berhenti dulu, kita mau pulang. Udah. Saya duduk di sebelahnya, di atas meja itu, jadi gondes di sini, saya di sebelahnya. Saya nggak tahu di mana, tahu tiba-tiba kepala si gondes itu ada di pangkuan, naik ke pangkuan. Saya sudah ngomong lagi, Des, orang nana saya ngetok, sudah nggak ada yang mau ngikutin dia mau kemana-mana. Anteng toh, capek semua ini. Dia tuh tetap aja naik, terus belok gini. Nggak taunya dia itu minta pangku. Dia nggak mau ditaruh gitu. Maunya di pangku, jadi dia naik ke pangkuan, dia pelan-pelan. Cuman setelah ekornya selesai di pangkuan, diem, anteng seperti gini nih, seperti gitu. Gini ya Mbak. Itulah sekalinya itu saya mengalami bahwa ternyata ular juga tahu minta pangku. Berarti dia dengan gerakan ya? Iya, cuman kan ini mereka kan lambat. Iya, Kalau iya. ada kucing kan cepet naik ke pangkuan lah Iya. gitu kan. Cuman kita kan kaget juga kalau dia bilang pangku gitu ya. Nggak Oh, panik, iya, kita kaget. ngomong. Dia, Jangan. dia masih dengan Jangan. gerakan gitu. Mbak, ini Mbak mau tanya, Mbak ini sejauh ini begini, ular di Indonesia nih berapa jenis sih apanya? Di Spesiesnya? Indonesia kurang lebih 650.
650. jenis. Wow. Itu piton atau semua? Semua ular piton? Semua. Bukan semua ular piton. Sorry, semua ular. Mau Iya. kobra, mau apapun. Iya. Nah, terus kalau dunia Sekitar 3.000-an. Wih, tahu ya? Pintar loh, Rek. Oh iya ya. Mbak, apa ular luar udah pernah Mbak ketemu? Lydia lagi ngasih tahu. Ini Balik ular nih. luar. Oh, ini luar. Ini dari Afrika. Loh, Oh, iya. bukan Indonesia nih Mbak. Ini bukan ular Indonesia ini. Ini ular Afrika ini. Mbak, kalau ular-ular Afrika gini balas, maksudnya kayak kan Mbak ajak ngomong tuh, dia ngerti nggak? Apa Mbak harus bahasa Inggris? Kayak Oh, nggak mungkin saya pakai bahasa Afrika. Gitu. Kayak Mbak tahu kan. Mbak. Berarti ini ular ruangan, bukan dalam ruangan. Ini ya ular liar juga. Cuma gini, di Indonesia ini sekarang sudah banyak orang yang menangkarkan. Oh gitu. Jadi ini ular-ular tangkaran. Jadi nggak ular liar dari Afrika dibawa ke sini, enggak, ditangkarkan. Nah, ini yang kemarin yang lagi ribut di dunia, yang lagi perang tuh. Apa itu? Yang Rusia sama Ukraina tuh. Ular gitu kan ada. Ular. Bukan ular, bukan gitu ya. Ura ya. Mbak, saya minta maaf berkali-kali ya Mbak. Lewat teman saya Mbak. Mbak, saya malu banget kali nih. Mbak, katanya kan ular ini punya bahasa tubuh ketika dia kayak lapar, kayak Mbak bilang tadi, dia mau mandi, dia kayak mau nyerang kita atau dia marah. Itu gimana Mbak cara bedanya? Atau mungkin dia kayak masuk rumah kan kita jumpa, atau dia lagi naik gini. Kita ini karena terbiasa melihat bahasa tubuh mereka, jadi kita ngerti. Jadi kita akan tiap hari ngeliat, oh ini dia kalau lagi mau nyerang seperti ini si A. Kalau si B, kayak gini nih. Oh, berarti beda-beda ya, Mbak? Iya, kita harus hafal. Jadi kalau kita pelihara binatang, sebaiknya kita hafal dengan karakter mereka, karena kita bisa menanganinya dengan lebih baik gitu. Kalau yang memang, wah ini kalau mau ngeluarin harus pakai hook dulu, harus ditutupin dulu. Oke, kalau yang ini ambil aja udah aman, nggak apa-apa gitu kan. Jadi kita kenali perilaku mereka itu. Kayak manusia juga ya. Kayak donat itu selera makannya dulu paha ayam. Wow. Donat sekali makan itu 5 kilo paha ayam. Untuk berapa lama? Sebulan lah. Oh sebulan. Ya. Oh sebulan. Cuman sekali belanja lumayan kayak orang hajatan. Iyalah. Betul, Iyalah. Ya, terus Itu Mbak semur apa Mbak? enggak lah. Goreng. Mentah. Di semur memang kita mau pesta. Iya. Karena kan Mbak bilang tadi seleranya beda-beda gitu, mana tahu Mbak suka di semur gitu. Terus suatu saat, saya mikirnya kan paha ayam mahal ya. Lumayan lah 30, waktu itu 36.000 bayar sekilo. Lah kalau 5 kilo berapa? Udah 100, hampir 200.000 kan. Terus saya mikir, yang sebagian saya beliin kepala, lebih murah kan, 20 ribuan. Udah itu, biasanya ini 5 kilo itu udah, terus kepalanya berapa biji udah dihitung. Begitu, dia kalau makan kan tak tutup, soalnya takut kalau ada yang lewat dia nyamber. Iya. Nah udah tutup, besoknya dibuka, lah kepalanya disisain, nggak dimakan sama sekali. Enggak mau ya Mbak. Jadi ular itu punya selera. Tahu. Ada yang suka ya kayak kita lah, ada yang suka bakso, mungkin ada yang suka gado-gado. Dengan ular yang jenis sama itu beda-beda seleranya. Nah itu kan ini sekarang nih ular yang di pangkuan si Mbak Iya. nih kan diam nih, lagi diam nih. Berarti dia memang lagi tenang gitu nih. Iya Mbak. Lagi- Iya ini tenang Tidur ya. apa gimana? Ini karakternya lebih tenang memang. Oh gitu. Iya. Tadi di bawah Mbak lagi makan dia jalan, dia Mbak Ya, berhenti. jalan Mbak- tapi kan nggak lasak sekali. Enggak. Iya maksudnya gini pas Mbak Slow-slow aja. habis makan dia baru diam. Kayaknya nggak terima dia Mbak makan. Enggak gitu. Minta ditraktirin juga. Iya, Pernah iya. pernah nggak Mbak ketemu ular dari negara Cina? Terus ngobrolnya gimana? Cicong. Oh iya, saya pernah nggak pernah. Nggak pernah. Belum pernah ya. Entah kan ada yang putih tuh ular piton yang putih gitu. Itu Itu orang di sini aja banyak, nggak harus tenang. enggak ada ular yang putih gitu ada kan piton. Ada. Itu memang dari lahir atau gimana? Iya. Atau di Iya. Pak Albino Apanya? gitu. Albino. Nah, kita punya ya? Nggak ada lagi kayaknya. Udah digoreng sama si Tengga? Nggak ada. Udah digoreng lagi. enggak, udah tadi dibilang kalau Yang aku ada anaconda itu. rasanya. bayarannya tinggi kalau dibawa kemari. Kami dulu punya.
Iya, gitu. Terus Ri. Nah, ini ular dari Cina Mbak, ini ular dari. Ini ya, Ah. ya. Makanya sering udah dipegang dia. Iya. Ular tuh. Mbak, tadi kan Mbak sempat bilang tuh. Bentar, dulu ya. Tawa dulu boleh nggak? Boleh. Ngobrol di sini tuh susah. Nggak bisa serius kan Mbak? Iya. Keluar dari Toto beloknya itu Iya, loh, nggak ada sen kanan sen kiri, langsung aja belok. Iya. Nggak ada tanda-tandanya itu. Kayak hujan. Iya, kayak tiba-tiba gitu. Ah. Kita kayak Tapi sakit belum tapi. siap gitu. Penyakit-penyakit ular itu apa aja sih Mbak? Tadi kan Mbak bilang Macam-macam sapu. sih. Bisa batuk, flu, Batuk juga sariawan, cacingan, kulitnya ngelupas-ngelupas. Itu taunya dari mana kalau di Sariawan? Sariawan nanti mulutnya ada ini Busa? bengkak itu bengkak, terus warnanya merah. Itu obatnya apa Mbak? Ada besar apa gimana ya? Kita bersihin lah, kita bersihin. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa apotek itu lambang ular? Nah, yuk kenapa? Ayo kenapa itu? Kenapa coba? Kok nggak gajah gitu kan? Iya, kenapa Kalau ular? gajah ya gelasnya pecah. Oke ya, gelasnya pecah, kegedean. Karena pinggangnya kecil kan ya? Kan boleh kan ya? Iya, karena pinggangnya kecil. Nggak Ah. bisa serius di sini. Atau berarti karena berarti si ular itu tadi banyak kali penyakitnya, Ri. Kayak tadi, sariawan. Itu tadi kan? Ada demam, ada flu itu tadi. Ganti Iya. kulit. Iya kan? Kadang-kadang dia sariwawan. Sariawan, Bang. Sariawan nih kayak ular gitu. Jadi kenapa nama kedokteran pakainya ular? Karena dari ular ini sebenarnya hampir seluruh bagian tubuhnya bisa dijadikan obat. Oh itu. Iya. Tapi dia juga banyak penyakit ya ular ini ya. Iya kalau yang sakit. Sebenarnya enggak sih, filosofinya itu aja. Oh gitu. Karena dari ular ini banyak yang bisa dimanfaatkan sebagai obat. Contohnya bisa ular bisa sebagai obat kanker. Kemudian dagingnya tuh kalau yang suka gatal-gatal nggak sembuh-sembuh itu makan daging ular. Oh gitu. Nggak usah nanyanya dimasak apa ya. Iya. Masak. Oke. Nah, ketergantungan Mbak sama ularnya apa Mbak? Hah? Seberapa besar ketergantungan hidup ini sekarang sama ular? Seberapa besar? Tiba-tiba ular Mbak kayak pigi semua gitu Mbak sedih. Enggak kayak Piggy lah, Enggak, maksudnya. maksudnya Dicuri orang gitu. enggak, Enggak kalau lah. ketergantungan sih sebenarnya enggak ya. Cuman ini adalah hobi yang menjadi profesi sekarang ini. Oh gitu. Jadi saya dari sebenarnya dulu kan hanya terpaksa karena harus skripsi kan. Itu cuman entah ya itulah Tuhan menakdirkan saya menjadi seperti Ya, ini. berarti- itulah. berarti memang- jadi menjadi profesi. Berarti memang beda sih Mbak ini dari seluruh umat manusia yang ada di Indonesia Mbak. Seluruhnya kan tergantungan sama nasi kan. Ini mau ular gitu Mbak. Kita ini kan semua ya Kan ini ular Mbak Lydia kan nggak dimakan Mbak Lydia. sama nasi maksudnya ini Mbak ular kan ketergantungannya Enggak sama lah. ular gitu. Aku tadi makan bakso kamu. Makan bakso. Makanya kan orang nasi Mbak ular ya bakso ular. Makanya satu-satunya di Indonesia kayaknya Mbak Lydia nih. Ya mungkin kalau untuk yang ngobrolin ular agak serius dan lebih ini ya mungkin kalau yang perempuan saya. Gitu ya. Ya. Cuman satu. Bisa dijamin sih. Iya kalau untuk yang lain mungkin nggak sampai sedetail. Ya sekali-sekali lah nanti ikut kelas saya. Gitu ya. Iya. Ada tuh Mbak saya tengok di YouTube mamanya King Cobra dari apa gitu. Oh iya iya. Saya kayak Itu nggak kan tahu. hanya itu Karena kan kan saya ngefans sama Mbak Lydia. Palsu. Iya oke. Jadi kalau mereka mungkin hanya atraksi, terus untuk edukasinya ya sebatas ini King Cobra, makanya ini hidupnya di sini dan sebagainya. Kalau untuk yang sampai ke dalam-dalamnya, ya mungkin kalau untuk yang apa ya, yang keluar ya. Kalau yang serius-serius di dalam banyak, yang di DP itu semuanya serius, itu meneliti lebih serius lagi dari saya kalau itu. Tapi kalau yang di luar seperti ini mungkin kalau yang perempuan Ini apa ya? ya ada sih beberapa, cuman nggak sampai sedetail itu. Ini yang Ica Mbak, Ica yang official ya. Oh ya Ica, Saya ya juga itu. nonton Mbak sama dia tuh. Ya. Dia juga melihara apa kayak Mbak tuh peneliti Ya, juga. ya. Kalau Ica sih kayaknya nggak sama. Meneliti nggak terlalu dalam. Ya, sebatas Sudah untuk- hobi-hobi iya, aja gitu ya Mbak. Ular kalau digigit nyamuk gimana reaksinya Mbak? Gatal.
Oh gatel. Serius, Mbak? Enggak lah. Soalnya di sini kan di podcastnya, ini kan soalnya di podcastnya demam berdarah ya. Iya. Iya, Jadi iya. memang makanya Itu berarti aman ya. kenapa kok demam berdarah? Emang yang habis masuk sini emang harus demam berdarah dulu? Enggak. Itu Rere yang tahu. Jadi itu artinya di mana-mana berserak saudara. Akronim dari itu. Akronimnya. Demam berdarah di mana-mana Berserak saudara. berserak saudara. Iya, iya gitu. Jadi memang kami paksa jadi saudara saat ini. Oh gitu Iya. ya. Karena kalau Iya, Mbak Lydia nggak kami paksa sebagai saudara, maka nanti tarifnya kayak TV One kan, apa Trans TV kan. Makanya kami paksa jadi saudara. Itu kan hak saudara ya kan? Karena nggak saudara. Kalau kita kan Kalau saudara kan kedan kental kita. kental. itu anti ketahuan. Oh, iya, iya. Ketahuan kita. Oh, iya. Mbak, kalau ular sendiri tuh ganti kulitnya kan ada itu berapa tahun atau berapa bulan sekali atau berapa hari sekali? Mereka ganti kulit sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya rata-rata ya, nggak semua tapi rata-rata lah. Rata-rata ular. Karena mereka biasanya habis makan, terus nanti pasti ada setting sebulan sekali. Kalau- Siklusnya itu gitu. Kalau pupnya, Mbak, Pupnya habis makan biasanya seminggu kemudian akan keluar pup yang hitam. Itu berarti daging, bulu dan sebagainya itu. sudah dicerna. Yang tercerna dulu. Tahu gitu tadi di sebelah waktu saya itu dia pup loh, ada yang pup tadi. Ada yang pup. Tak Ini bawain enggak? pupnya. Nah ini yang ini putih ini adalah pup yang tulang. Oh, tulang. Jadi Oh, seminggu ada dua kemudian Mbak? ya. Jadi yang tersisa itu nanti tulang. Biasanya tulang itu seminggu kemudiannya lagi akan keluar pup putih. Berarti bulu sama Ya, bulu baru tulang. nanti kalau pas makan lagi pup lagi ada yang putih berarti itu sisaan dari yang kemarin. Itu kalau yang baru belum tercerna. Reaksi Mbak sama hewan selain ular apa? Biasa aja. Adanya. Maksudnya kasih sayangnya sama? Apa semua binatang? Semua Hewan? binatang saya. Cuman yang spesial si ular ya? Iya, apa aja sih sebenarnya? Iya, Jangkrik, gitu. banyak Saya juga. suka, saya seneng ngobrol Ada kadal di ya, Mbak? Hah? Di rumah Mbak ada kadal ya? Ada kadal liar, Hmm. tokek liar, semuanya sering tak ajak ngobrol juga. Kemarin saya rescue tokek, itu tokeknya direscue, saya pergi ke Bali seminggu tak lepasin di rumah. Itu ternyata tokek nggak kemana-mana. Saya pulang dia nungguin udah nemplok di pintu. Biasanya kalau liar tokek itu nemplok gini, ada orang lewat kan pasti tuh mau gigit mau apa. Ini enggak nemplok aja di pintu. Anteng gitu. Anteng, iya, saya kasih nama Tesla. Tesla. Iya. Lagi ngapain kamu di sini? Saya videoin, saya ada kan videonya di Ada. saya. Ya itu nggak kemana-mana. Jadi menurut Aduh, siapa? aduh. Yang jaga rumah itu cerita bahwa si Tesla ini saat saya pas berangkat itu 2 hari kemudian dia hilang. Tapi setelah Mbak, saya pulang. telepon, Oh. saya mau pulang nih hari ini gitu. Itu dia datang lagi dan nempel di pintu. Saya malamnya sampai rumah, saya lihat si Tesla di situ. Nah besoknya yang jaga rumah baru bilang itu ada lagi loh dari kemarin pagi katanya. Jadi pagi itu udah nungguin saya pulang. Nah terus kadal liar itu, kadal liar ya gitu. Nah, berjemur tuh saya samperin, saya videoin, saya pegang mau kan. Iya. Ya itu Jangan liar semua itu. Itu gimana sih kalau misalnya ada orang yang antara harimau sama ular gitu? Ya, katakan ada nih Alsyad Ahmad ya, Mbak. Oh, ya kan, dia iya. kan kayak pelihara Harimau. ular harimau. Sama apa serigala ya, serigala. Iya. Itu maksudnya lebih bahaya mana nih gitu. Kalau bahayanya sih beda-beda, cuman kalau harimau itu kan bahayanya jelas. Iya. Kalau nggak kita dikoyak, ya udah. Misalnya ini ya Ketemu ular tidak. tadi ya, Mbak. Kalau Ular? ular ini bahayanya beda-beda. Ada yang Ah. membelit, ada yang menyuntikkan bisa. Kalau yang berbisa tinggi gitu. Jadi kalau yang membelit ya bahaya dari belitannya aja sih. Kalau kita Oke. membelit leher ya kita kadang bisa bablas ya kan. Kalau yang berbisa tinggi, kalau menyuntikkan bisa ya itu resikonya kalau misalnya kita sembuh ada cacatnya. Kalau nggak sembuh ya bablas juga. Boleh dikasih tahu Mbak caranya? Apanya? Untuk ya pertolongan pertama lah. Iya, ketika digigit ular. Atau misalnya ketika dibelit apa kita harus ke camping Nah, dulu, ketika dibelit ke dulu. kepala lingkungan belit dulu, ke kalau tetangga dulu, dibelit. ngelapor. Ah, ya, ngelapor.
Udah mati. Woi gitu. Nggak usah. Berapa kali ke tetangga dulu masaan. Terus Woi tolong ini gue kebelit gitu. coba ya gimana? Ya Kan tetangganya berani, kalau enggak. kita kan orang awam makanya. Jadi kalau kebelit ular yang gede-gede, kita posisikan, kita amankan leher aja dulu. Saat dia gigit, kalau yang besar-besar kan tidak berbisa. Iya. Yang bahaya kan belitannya. Jadi kita amankan leher dulu. Gini. Jadi kalau ular itu gigit, biasanya mereka yang besar-besar itu akan refleks, badannya dia itu akan otomatis membelit badan kita. Oke. Nah, kita amankan leher, kemudian usahakan kaki yang kebelit cuma satu. Oke. Jangan dua-duanya. Kalau tumbang nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Jadi kalau misalnya beli satu, kita udah posisi begini ya, itu ke tetangga tadi boleh ditolongin dong. Engklek, lari engklek ya, jalan engklek. Oke. Boleh lah. Engklek. Terus Mbak. Jadi itu yang harus kita lakukan. Terus kalau bisa kita diam, karena tujuannya ular membelit adalah mematikan yang dibelit. Iya. Maksudnya mangsanya kan, biasanya dia kan mangsa itu dibelit supaya mati, habis mati baru dia makan. Nah usahakan kita tenang aja, diam. Diam setenang mungkin, jadi biar dikira kita itu mati. Otomatis kalau sudah, ya tergantung ularnya. Nggak ngerti berapa lamanya, nggak bisa diprediksi. Jadi kalau dikira udah mati, ditelan kepala kita. Ya jangan sampai lah bang. Oh gitu. Udah mati kan? Iya kan. Terus udah gitu kalau ini kan nanti akan lepas sendiri pelan-pelan. Ya itu tadi berapa lama itu? Ada pengalaman Mbak? Ya tergantung. Ya, atau punya pengalaman. Kalau waktu saya di ini yang tangan saya digigit terus dipuntir itu, iya setengah jam. Itu piton? Piton. Sebesar? 4,5 meter. Besar. Si donat. Donat. Si donat. Alah. Oke. Nah, Jangan. jadi saat itu ya cuma diikuti aja dia kemana, karena saya nggak mungkin narik. Kalau narik pasti sobek. Jadi Iya, iya. diikuti aja sambil ngomong, Nat, ini tangannya sakit, Nat, Oke. lepasin, Nat, gitu-gitu. Ya lumayan. Mbak Lydia udah sejauh 24 tahun di apa ini, maksudnya di Ular. dunia ular-ularan ini. Ada nggak sih ada rencana mau diklatkan ular gitu supaya kalau yang mau belit ya jangan nengok-nengok orangnya gitu dulu. Lihat gitu. Ya Mbak, misalnya kita pulang aja ya. Yuk, pindah aja yuk. Bagus kayaknya memang kita saya bisa milih-milih gitu ya. Ya. Maksudnya karena biasa ada diklat ya, kayak Oh, kayak anjing pendidikan gitu, gitu. ya. Maksudnya bisa nggak ya? Ada Nggak nggak? bisa. Ular nggak bisa didiklat. Walaupun dia itu dekat sama kita, dari kecil kita pelihara itu gimana? Ya tetap aja. Kayak ada kawan saya namanya Bang Leman itu, dia dari kecil dipeliharanya itu. Takutnya kan ya, namanya biasanya kalau hobi, orang balap-balap motor, ya hobi, meninggalnya di situ gitu. Iya. Ini kan Katanya itu gitu. katanya gitu. Kita gitu. sesuai. Ah, itu di mana? Kayak mana? Nggak bisa dia. kalau didiklat nggak bisa, karena ini satwa liar. Atau gini, misalnya ular ini dari kecil nih kita pelihara, terus tidur, ada tuh yang sampai tidur bareng Iya bisa, tapi dalam kondisinya tetap harus kenyang si, ularnya. oh bukan si majikan. Ya majikannya kenyang terus. Oh berarti si ularnya kenyang terus. Aduh Iya. lama sih makan ular gitu. Karena bagaimanapun mereka tetap satwa liar. Kita nggak akan bisa menjinakkan mereka. Beda kucing, anjing Anjing kan ya? mereka domestik kan Iya. jadinya. Kalau ini nggak bisa, ini Oh, nggak tetap bisa. liar. Tetap dia. Selapar-laparnya tetap. Meskipun kita ini sebenarnya pelihara bukan menjinakkan ya. Mereka Oke. nggak akan pernah jinak. Oh gitu. Hanya mereka itu nyaman dengan cara kita memperlakukan mereka. Oh. Berarti nggak bisa jinak gitu ya? Nggak bisa. Donat pun yang seperti itu waktu di hitam putih kelihatan kan saya gendong. Sini terus. Itu kalau di rumah saat dia jam waktunya makan, itu kalau digendong itu sudah ngeremet badannya. Jadi kalau di rumah kadang saya ngeluarin mau mandiin gitu, orang mau foto mau apa, saya gendong dulu. Kalau udah saya gendong dulu, terus oh ini kayaknya udah ngeremet gitu, saya nggak bolehin orang gendong. Ya nggak mau resiko. Pernah nggak sih ada warga Amerika yang apa Mbak? Warga Amerika yang komplain atau marah sama Mbak? Kayaknya dari tadi cerita donat kan ya? Kayaknya itu singkatan Donald Trump bukan donat? Singkat dari Sangat jauh. mantan. Donat. Nggak pernah nggak sih? Aduh, Nggak ya? ke Donald Trump nggak tuh? Donat yang mungkin singkatan dari Donald Trump nggak? Udah nggak pejabat lagi juga. Udah nggak ya? Usah. Nggak, maksudnya makanya tahun lalu pernah nggak di? Nggak usah, Nggak kan ya? udah lagi istirahat. Joe Biden sekarang.
Oke, nah sekarang Mbak, apa reaksi Mbak selaku pecinta ya? Pecinta atau dengan ini nih, dengan apa nih, eksploitasi apa nih yang dibuat-buat jadi kulit, jadi apa? Nah, ya itu Mbak. Kalau saya sih sekarang ya kita nggak bisa ini juga sama mereka yang mengeksploitasi ya, karena itu salah satu mata pencarian mereka. Saya bisa protes kalau saya bisa kasih lahan pekerjaan yang lain buat dia mereka dengan penghasilan lebih dari apa yang mereka lakukan. Oh gitu. Nah saat ini yang bisa kita lakukan ya cuman mengedukasi yang lain untuk konservasinya. Silakan yang lain jalan di jalannya, saya akan jalan di sebelah sini untuk pelestariannya. Itu aja. Oh gitu. Tapi kan bisa punah tuh Mbak lama-lama. Nah ya itu justru itu kita yang harus melakukan itu gitu. Ya sambil pelan-pelan mengedukasi mereka juga. Kalau yang untuk yang darahnya diminum gitu Mbak, Ya, itu untuk memang pengobatan. yang ular itu emang yang bisa dikonsumsi apa gimana Mbak? Iya sebenarnya mereka mengkonsumsi itu ya memang untuk kesehatan katanya, untuk yang percaya. Tapi dulu pernah saya minum itu, ngerasain aja sih kayak apa minum itu, dan ternyata badan panas sekali, nggak bisa. AC 16 derajat ya di kamar yang lumayan kecil, udah harusnya menggigil, di situ keringetan. Kayak kita sekarang ini ya Mbak. Wah kalau ini ya ini keringetan. Mbak pernah nggak sih mendalami ular ini kayaknya punya daya magic yang gede lah kayaknya. Pernah nggak sih ngalamin itu? Mau ngerasain itu? Di rumah itu sebelum Ronald datang, ular saya itu sering mimpiin ke ibu yang jaga di rumah. Itu. Ular itu mimpiin maksudnya? Apa sih? Ibu yang di rumah itu mimpi. Oh gitu. Kira ular mimpi terus cerita nge-WA gitu. Nah terus itu ya kayak ngomong gitu ke ibu itu, tolong dijaga. Oh gitu. Ya. Nggak, maksud saya gini, kenapa ya ular itu banyak orang takut, tapi kepengen lihat gitu loh, walaupun dari TV atau YouTube misalnya. Iya dari YouTube aja tuh banyak. Rasa penasarannya gede gitu, tapi Iya. takut. Tapi takut. Dibanding binatang lain memang ular ini ya seperti tadi ya kita edukasi tadi, waduh kayaknya yang ikut itu udah dari awal rame gitu, serem-serem komentarnya. Awak kalau ketemu mah potong aja, bunuh aja, giliran ularnya dikeluarin ciut mepet di belakang, bener-bener gak mau pegang. Yang barusan tadi? Ada videonya itu, beneran gak mau pegang sedikit udah kayak habis megang cewek siapa gitu, udah lari-lari kayaknya gembira sekali gitu pada ketakutan itu. Udah jalan? Saking serunya aus guys. YouTuber ya guys? Iya. Saya YouTuber. Iya, Lydia Aprilia Sari Official ya Mbak. Channel. Pelan-pelan kalau salah lari, Lydia. biar nggak malu kali kita tuh. Iya, balas dendam Mbak. Iya. Lydia Aprilia Sari Official Channel. Mau diulang lagi. 2 kali subscribe channel Mbak Lydia. Nonton juga. Biar tahu semua tentang. Oke, lanjut lagi Re. Lanjut lagi. Apa lagi ya Mbak? Ada mungkin. Mbak Lydia nanya Rere juga nggak apa-apa. Gitu. Pernah dililit ular belum? Nggak, jumpa baru ini baru jumpa Baru ini. Pegang. Ya. Baru kali ini. Baru pertama kali seumur hidup. Jadi ya itu. Gimana rasanya jumpa? Bisa diamankan. Ular itu lilit, kalau kamu lilit. Ini kayaknya podcast saya yang pertama yang sangat-sangat seru ya teman-teman. Jadi Oh Mbak, jadi gini ya, mohon maaf kalau Mbak diundang di podcast itu yang serius, kita yang bercanda. Makanya tadi sebelum Mbak datang, ini dibilang bakar ruko sebelum Mbak. Gitu? Iya, bercanda semua. Oh gitu, bercanda. Ini pun kameranya replika loh Mbak. Ngapain kami ngomong capek-capek Iya maksudnya. Jadi Mbak jangan terus merasa enggak, ini semua palsu. Gitu ya? Semua palsu. Oh, palsu. Nah, Ini kamera nanti bisa
bisa dipotong kayak kue itu tadi. Mungkin ya. Mungkin bisa. Kan sekarang banyak kue-kue itu replika Ada itu yang kamera, kamera. ada yang tas, ada yang sepatu. Ini juga bisa dipotong nanti setelah kita podcast kali ya. Oke bisa. Tapi dengar kabar katanya telinga ular ini di kulit ya? Maksudnya sensor apa? Sonar apa? Sensor. Dia denger sensornya dari kulit gitu gimana? Enggak, jadi ular nggak punya telinga nih, Iya. ya kan? Cuman dia ada ini di kepala ini yang bagian atas ini. Pinjem kepalanya, pinjem. Nah ini di atas ini itu di dalamnya ada membran timpani atau membran timpanum. Gitu. Itu yang mendeteksi getaran. Sensor tadi itu. Iya, Kayak getaran. sensor. Ini untuk mendeteksi getaran. Kemudian kalau ini lainnya mata tidak akan jelas dia buram. Oh iya. Semua ular. Iya. Semua ular. Penglihatannya Mendeteksinya lewat panas tubuh ya, kayak film Predator itu. Nah itu. Jadi kalau ada yang bergerak gitu dia ikuti, tapi dia nggak ngelihat jelas gitu. Berarti dia kayak makhluk ngasal juga ya? Iya ngasal. Ngasal juga ya? Ular kalau dikit ya arahnya ke situ-situ aja sebenarnya. Oh gitu. Jadi kalau udah ke situ ya ke situ aja, nggak mungkin kalau saya mau mukul nih, mukul bisa ke situ, atau belok, ya kan? Nah kalau ular nggak bisa, lurus aja ke situ. Jadi kalau misalnya saya baru dapat pengetahuan kayak gini kan bahasa saya bisa gini, emaknya ini ternyata bodoh juga anak ini gitu ya. Ya harusnya mata sebenarnya karena kurang deh ternyata. Cuma soal jagoan. Selama ini kan kita kita selama ini kan takut gitu ya. Iya. Ya itu sebenarnya ya arahnya situ-situ aja sih. Nah kalau mitos-mitos yang gini nih ada ratu ular, ada apa gitu. Iya nanti ada filmnya tuh nanti. Nah, itu mitosnya gimana, Pak? Pernah. Yang rambutnya Ya kalau untuk ke mitos jadi kita ke ini ya supranatural ngobrolnya ya. Iya. Nah jadi mereka ya kadang ada sih yang masuk terus menjelma jadi kayak ular, siluman ular gitu ada. Memang ada, itu memang benar. Ada itu pasti ada. Cuman ular-ular yang jelmaan seperti itu susah kita tangkap. Bedanya apa dia sama ular yang biasa? Ya itu susah kita tangkap itu. Enggak, ketika kita nggak usah nangkap, kita lihat. Biasanya ya katanya ada yang ada permatanya. Kayak mahkota gitu ya? Ada mahkotanya. Gitu. Terus kalaupun kita tangkap toko hilang, entah kemana. Itu di kota mana biasanya? Banyak lah di masing-masing daerah. Lihat mahkota itu di kota mana biasanya? Wah nggak tahu di masing-masing. Ada ya? Susah nanyanya. Karena mahkota di kota mana itu biasa banyak kota yang mana? mahkota itu mau usah dipisah dia. Dia memang mahkota. Jangan dipisah mahkota, jangan. Ya. Tapi berarti memang ada ya Ria itu ya? Ada, berarti nggak tahu. Tadi kata Mbak Lydia ada, berarti ada. Kayaknya ada sih. Penunggu di mana gitu. Kayak badannya setengah manusia, setengah ular ada. Di YouTube lihat. Iya, ya gitulah. Yang sebesar apa sih Mbak yang pernah Mbak pegang atau Mbak? Itu tadi yang 7 Ya, meter. yang di foto tadi, video tadi. Iya. Di foto. Mbak ular-ular yang aman kalau mau kita bisa kayak mau kita pelihara gitu. Kalau yang pemula ya sebaiknya ular-ular yang kecil aja, jangan piton, karena piton itu nanti besarnya serem. Ya yang awal itu ya kayak corn snake. Kalau yang ular itu ya kayak ular pelangi lah. Tuh jangan yang. Ular yang pegang aja dia basah. Tuh. Ular yang dipegang aja basah ada. Ada ular kalau jam 7. Ada ular jam 7 Beloknya pagi. jauh, Re. Jam 7 pagi. Tiba-tiba piton gitu. Oh. Pas dia tidur, ular lidi ada di sini, ular lidi namanya. Di Jawa ada nama ular lidi, Mbak, Ada. kecil. Namanya ular lidi. Ada. Nanti pas bangun dia jadi piton gitu. Oh gitu. Itu Sudah apa kawan? Betul. Betul. Jangan. Kadang-kadang dia dua dia. Binatang buas buaya dia, termasuk binatang buas juga ya. Ya. Iya. Buaya. Ada. Bahasa Inggrisnya kan krokodil. Ya. Jadi ular dan buaya. Iwan tuh kalau pagi pakai ular dan buaya karena buaya
krokodil sempaknya dalamnya ular. Jadi ngomong-ngomong Dolar kuning semua ini. Ya. Ini ular ini bukan jangan Oh, iya, iya. kemana-mana ya. Mbak, oke, Mbak, itu yang ini, Mbak. Saya iyalah. Saya Wah, ini. dulu pernah ngelihat teman saya pacaran di kebun teh. Nah, Itu kan rata-rata kebun teh itu sepinggang ya. iya. Oh, sama-sama ibu-ibu tuh itu ada nggak itu ular situ? Banyak, Hah? banyak. Mama, ular-ular gimana? Bahaya atau gimana? Iya, banyak. Ada yang bahaya, ada yang enggak juga. Pernah kejadian. Soalnya kan itu gimana ya? Kita jalan sebesar badan Iya. kita aja kan. Tinggi-tinggi. Heeh. Ada. Dan pernah ada kejadian yang ibu-ibu tuh kena. Ada. Heeh. Menggigit ular ada. Oke, terus ada yang mati? Yang Mbak tahu maksudnya? Mati, oh, ada yang mati, ada yang enggak juga. Sama ini tuh Mbak, katanya kalau kita camping kita taruh di Garam. tenda kita garam itu make sense nggak sih Mbak? Enggak, ular enggak takut garam. Balik mitos ya Mbak. Iya. Malah dia nunggu sebenarnya, Ri. Nunggu cabai sama garam sama nasi goreng sama minyaknya ya kan? Nunggu dia ada garam, ada cabai merah, nasi. Bagus kita nggak usah ngobrol kalau gitu sketsa aja. Oh, iya, iya. Itu sketsa bagus. Ya udah terus. Berarti jadi apa itu? Itu mitos berarti kasih garam ya. Ular nggak takut garam. Jadi ular itu nggak suka sama bau-bauan yang menyengat, seperti karbon, minyak tanah, bensin, Oh gitu. parfum. Mereka nggak gitu suka. Oh. Cuma kalau parfum mahal. Nggak bisa nyium Mbak, saya pikir. Oh, ular penciumannya lewat lidahnya. Oh lidah. Iya, jadi ujung lidahnya itu akan menangkap partikel yang ada di luaran ini ada apa, kemudian dia akan masukkan. Jadi di mulut ular di bagian atas itu ada organ namanya organ Jacobson, ada lubang di atas, di langit-langit mulutnya itu ada lubang dua. Nah itu ular kalau lidahnya habis keluar dia akan masuk terus kemudian akan ditempelkan ke atas ini, nanti dikirim ke otak. Tuh. Nah itu, jadi oh ada tikus, oh di situ ada bau apa gitu. Nah, itu dari situ. Berarti kalau kita mau camping, kita bawa ipol banyak-banyak ya? Enggak. Tahu kan? Gak usah. Kita kalau mau camping cari yang banyak tikus. Pasti ular nggak ada. Ya kan? Nggak ada makanya jadi cium-cium dia itu kan. Karena kalau tikus nggak ada berarti ular ada karena dimakanin ular kan. Kalau tikusnya banyak berarti nggak ada ular. Tikusnya aman di situ. Nah kita di situ camping. Gak usah bawa garam lagi sama wipol, nggak usah. Nggak usah dia masuk ke tenda nggak kerjaan. Enggak lah, kan tendanya ada. Nah Mbak sekarang gini Mbak, saya mau tanya lah Mbak lah. Mbak ini di Medan udah hampir sebulan, ngapain aja sih? Jalan-jalan. Nggak maksudnya ada proyekan apa di Medan tadi? Dijelasin Siantar Mbak. Jo juga udah Mbak Lydia. Apa? Siantar Jo ya Mbak? Ya, Ya kan? iya. Saya nonton. Enggak, Jadi itu- itu bikin Hmm. apa program buat potret Sepertinya ini sudah saya tanyakan di awal. Bukan loh yang itu loh, yang itu loh kan ada Oh. kotoran-kotoran itu tuh. kotoran itu. Nah itu di mana tuh daerahnya itu? Oh itu ada di Tuntungan. Kotoran ini, Ri, kotoran. Jadi di Piton. kotoran ular piton itu ada namanya Sporosid protozoa sarcosistis singapurensis. Re, maksudnya gini Re, bosnya di belakang mana tahu ya, Gimana lagi Mbak? Tiba-tiba ini zat apa ya? Zat apa? Terus dia datang Jadi dari mana Mbak? dia itu bisa dipakai untuk sebagai rodentisida biologi. Jadi pembunuh tikus tapi yang biologis, nggak beracun. Jadi istilahnya aman. Saat kalau kita pakai racun yang di pasaran, misalnya racun babi atau apa itu, kan tikusnya mati. Nanti kucingnya makan itu mati juga. Nah kalau ini enggak, tikusnya aja yang mati. Tikusnya aja. Nah, kucingnya aman makan tikus itu. Gitu. Jadi dia kayak spesialis untuk memburu tikus. Jadi di kotoran itu ada itu parasit itu, sarcosistis singapurensis itu dalam jumlah tertentu itu bisa untuk Tikus, memburu tikus. Iya. Mbak katanya habis dimakan tikus, tikusnya pecah-pecah gitu ya Mbak? Besar-besar.
Iya, ada kuku yang bilang kemarin kuku. Jadi saya kayak dengar kabar gitu Mbak. Tikusnya yang terkena itu jaringan ototnya. Jadi semakin rusak, terus dia semakin lemas, terus kehausan, dia akan keluar dari sarangnya cari air. Nah saat itu ya semakin lama dia ini mati. Kalau ular yang makan tadi, yang makan itu Aman juga. aman. Semakin banyak malah Oh, malah dari parasitnya. kotoran dia ya, Mbak? Iya. Oke, Mbak Lydia, terima kasih sudah meluangkan waktunya, Iya, sudah mau sama-sama. berkunjung ke Demam Berdarah Project. Sehat selalu Mbak Lydia. Terima kasih. Sun. Sampai Mbak, cobalah ini diletakin di apa? Ini ularnya. Ambil syuting aja maksudnya. kenapa aku? Kenapa enggak nih? Ya terserah aku. Takut. The fields of our